Kami lanjutkan diskusi malam hari ini pemirsa. Langsung saja saya akan ke Pak Victor. Pak Victor tadi sudah mendengarkan sendiri. Untuk BBM saja ini sulit sekali dicari begitu. Ini untuk wilayah yang kemudian sudah ada akses ya Pak. Ini masih banyak daerah-daerah yang kemudian aksesnya juga belum ada nih sampai sekarang. Jadi pertanyaannya Pak, apakah memang harus seperti apa lagi kondisinya sehingga kemudian baru bisa disebutkan ini adalah bencana nasional Pak? Iya, baik, terima kasih. Kami mendengar dan sudah tentu prihatin dalam setiap kejadian bencana yang kami lakukan tanggap darurat, dimanapun di Indonesia pasti ada kepanikan, dan kepanikan itu menimbulkan psikologi warga yang pasti, seperti yang tadi dikatakan oleh para penyintas yang sudah menyatakan kegelisahan hati mereka perihal ketiadaan BBM. Dan masih banyak lagi yang lain. Kami mendengar juga dari Bupati Aceh Tengah, turut prihatin Pak ketika warga sudah seribuan sampai ke kantor Bupati. Tetapi ini adalah kondisi yang saya tidak ingin mengatakan wajar, tetapi yang biasa kami rasakan dan bersama dengan warga ikut prihatin. Dan sudah tentu upaya-upaya penanggulangannya kita melakukan yang terbaik. Sekarang semuanya mobilisasi sumber daya sudah dilakukan dan kemudian akses juga sudah diusahakan. Kemarin kita sudah melihat mungkin dalam 1-2 hari ini ke daerah-daerah yang masih terisolir kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan bantuan dari pemerintah pusat bukan hanya BNPB tetapi Kementerian Dalam Negeri dari segi penganggaran, lalu kemudian dari segi kesehatan tadi Pak Bupati Aceh Tengah mengatakan itu ada dari Kemenkes dan kemudian dari berbagai pihak yang lain. Oleh karena itu ketika kita melihat kembali tadi pertanyaan Mas Anggi, apakah masih dibiarkan? Mari kita kembali kepada aturan berjenjang. Kalau misalnya 3 bupati itu sudah mengatakan tidak mampu, keberjenjangan dalam penetapan status itu adalah tiga bupati ini naik ke provinsi, dan kita sudah mendengar bahwa ada SK dari masing-masing gubernur tentang tanggap darurat. Dan kemudian SK tanggap darurat itu kalau memang kemudian masing-masing gubernur merasakan sudah tidak mampu lagi, dilakukanlah kaji cepat lagi. Dan kaji cepat itu yang kemudian masuk dalam rapat koordinasi. Di rapat koordinasi itulah baru diputuskan oleh kementerian lembaga penetapan status. Jadi aspek berjenjang inilah yang kita utamakan, karena kita berbicara tentang pentingnya kita mengambil keputusan yang tepat, akurat, dan tanggap dan tangkas dalam momen tanggap darurat. Memang kita sadari bahwa tidak bisa menyenangkan hati semua orang, apalagi kita mengatakan bahwa ketika kita harus melakukan ini, ada banyak yang merasa menjadi korban. Tetapi keberjenjangan ini Mas Anggi yang harus kita lakukan ya, dan kemudian ketepatan, keakuratan data dan informasi, sehingga kalaupun itu dilaporkan ke Presiden untuk kemudian penetapan status, ada kami punya juga di BNPB Perka 3 nomor 2016, keberjenjangan ini yang kami atur untuk melihat bahwa pada saat yang tepat atau tidak tepat, kita juga harus menjadi akuntabel untuk semua keputusan yang kita ambil. Terima kasih. Oke, Pak Victor ya. Baik Pak Victor. Bang Doli, jadi tadi sudah ada pernyataan juga dari Pak Victor bahwa sebenarnya nanti ada jenjang administrasinya ya untuk kemudian bisa dinaikkan statusnya. Dari DPR deh Bang Doli, bisa tidak DPR ini kemudian mengeluarkan rekomendasi resmi ke pemerintah, ayo jadikan bencana nasional misalnya? Ya tentu kita sebagai melakukan fungsi pengawasan ya, menyampaikan situasi yang kita ketahui, yang kita hadapi, dan kemudian menyampaikan rekomendasi gitu. Nah, tapi secara prosedur itu tadi seperti yang disampaikan dalam undang-undang itu memang ada proses yang berjenjang. Nah jadi saya kira begini, pertama dengan kehadiran Presiden itu kan semuanya menjadi perhatian ya buat kita, terutama BNPB. Jadi saya kira walaupun memang sampai saat ini belum dinyatakan sebagai daerah status bencana nasional, tapi kan BNPB dan semua potensi kelembagaan yang terkait ini semua juga sudah bekerja. Nah kita tinggal lihat ya progresnya seperti apa. Kalau kemudian dari hari ke hari itu semakin membaik ya, dan kemudian misalnya logistik tersampaikan. Karena begini, kita sekarang saya besok mau ke sana ya ke Sumatera Utara. Nah, kita mau memberikan bantuan. Nah sekarang jadi stok bantuan aja pun udah susah. Iya, gitu ya. Itu kota seperti kota Medan aja udah kita mau susah cari bahan-bahan logistik itu. Nah kalau kemudian dari ke hari situasinya tidak kunjung lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, saya kira tinggal lanjutkan saja 3 bupati ini cepat ya. Saya kira gubernur lah ya.
gubernur-gubernur yang Terdampak daerahnya ya. terkena bencana ini langsung mengambil inisiatif saja mengikuti proses prosedur yang diatur dalam undang-undang. Oke, Tapi siap. ukurannya sekali lagi adalah apakah setiap hari ini kita tambah baik atau tidak. Nah kalau tidak makin sulit, saya kira segera saja dilakukan Oke, Bang Doli, rekomendasi untuk ya, kesehatan. saya menangkap usulan dari Bang Doli. Jadi 3 gubernur ini langsung saja berembuk begitu ya untuk kemudian memberikan rekomendasi berkenan dengan untuk statusnya dinaikkan gitu. Berkoordinasi dengan bupati-bupati di kabupaten yang Oke. terkena bencana itu. Baik, Pak Bupati, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, jadi kalau untuk saat ini harapan Bapak bagaimana Pak? Karena kondisinya ya memang menggunakan alat yang seadanya jadinya dengan kondisi bahwa sudah ada beberapa hal prioritas dari pusat untuk beberapa provinsi ini. Harapan Anda bagaimana? Terima kasih. Tentu harapan kami salah satu solusi yang terbaik adalah ini terkait tentang jalur darat yang harus segera disiapkan. Oke. Kalaupun nanti status nasional, provinsi, yang penting hari ini adalah aksesnya dulu. Aksesnya yang penting, insya Allah nanti kalau sudah aksesnya, tentu nanti semuanya terurai. Yang terpenting hari ini adalah keadaan di daerah kita ini di 87 desa terpencil yang terisolir ini yang belum semuanya tersentuh. Yang kemudian mungkin kami bisa melalui Pak Victor ya, mungkin terkait tentang mungkin ada mungkin satu heli dapat standby di daerah kita untuk mengantar ke beberapa titik daerah yang tidak bisa tidak bisa dilalui, diterjangkau dengan darat. Ini Baik. tidak bisa di 80 titik. Kalau itu saja, saya pikir perubahan masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu sudah cepat tanggap karena beberapa tempat ini nasi pun tidak ada lagi. Baik, baik. Jadi Pak Bupati sangat berharap kepada pusat ada satu heli begitu ya Pak, jalur udara untuk membantu distribusi logistik. Kemudian tadi dari Bang Doli juga menyatakan berembuk nanti 3 kepala daerah ini supaya bisa membicarakan situasinya. Dan Pak Victor juga tadi sudah memberikan rekomendasi berkenaan dengan prosedurnya begitu ya. Bapak-bapak terima kasih atas penjelasannya di malam hari ini. Selamat malam. Sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.